Assalamualaikum, saya Huwaida. Karcis, karcis, saya jual karcis. Beli 3 dapat 1, karcis, karcis masuk surga loh. Ayo beli, dibeli, ayo, karcis. Assalamualaikum Huwaida. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Huwaida. Waalaikumsalam Ustazah. Huwaida jual apa? Jual karcis. Karcis apa? Karcis masuk surga. Karcis masuk surga? Memang ada yang beli? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Kalau masuk surga kan harus mati dulu. Iya bener, harus mati dulu. Bisa masuk surga. Iya, kenapa tadi Ustazah saya lihat Ustazah mau kasih materi tentang karcis masuk surga. Itu apa ya Ustazah? Oh, begini Huwaida. Bu Wiwin akan menyampaikan tentang 3 karcis masuk surga. Tapi Win mau salam dulu ya sama teman-teman yang ada di sana. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah. Hari ini Bu Wiwin dan Huwaida mau menyampaikan tentang 3 karcis untuk masuk surga. Huwaida mau dengar? Mau Ustazah. Kalau mau dengar, Huwaida duduk dulu ya. Baik Ustazah. Ada 3 karcis untuk masuk surga. Yaitu karcis yang pertama dikisahkan sahabat Nabi yang bernama Robi'ah. Pada waktu itu Robi'ah ditanya oleh Rasulullah, "Ya Robi'ah, kamu ingin apa?" Robi'ah menjawab tidak tanggung-tanggung, "Ya Rasulullah, saya ingin mendampingi Rasulullah di saat nanti di surga." "Oh, kalau gitu kamu harus membantu saya." "Apa yang perlu saya bantu ya Rasulullah?" "Kamu harus membantu saya untuk memperbanyak sujud." Memperbanyak sujud. Nah, Robi'ah tahu bahwa memperbanyak sujud adalah sholat. Padahal sholat itu ada 5 waktu. Berarti banyak sujud, berarti banyak sholat sunnah. Kita ketahui banyak sholat sunnah, yaitu contohnya sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah-sunnah rawatib, dan banyak lagi sholat-sholat sunnah. Itu maksud dari Rasulullah. Supaya apa? Supaya Robi'ah bisa mendampingi Rasulullah di surga nanti. Itu adalah keinginan Robi'ah. Itu karcis yang pertama. Jadi teman-teman, kalau kita ingin masuk surga bertemu dengan Rasulullah, 1, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Selain sholat 5 waktu, harus sholat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, dikisahkan pada waktu itu Nabi Muhammad bersama dengan sahabatnya di sebuah masjid. Pada waktu itu Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang, muncullah seorang pemuda, di mana pemuda ini dia dirindukan oleh surga. Dia dijamin masuk surga." Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang dijamin masuk surga? Apakah bukan kita? Sedangkan kita adalah sahabatnya. Tapi mengapa Rasulullah sebentar lagi akan datang seorang pemuda? Beberapa menit kemudian si pemuda datang. Datanglah seorang pemuda. Semua sahabat melihat, oh itu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia dijamin masuk surga. Kemudian keesokan harinya Rasulullah, Nabi Muhammad juga berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, sebentar lagi akan ada seseorang yang dijamin masuk surga." Nah, sahabat
Saling bertanya-tanya, siapa lagi ya? Apakah saya? Apakah kamu? Apakah siapa ya? Beberapa menit kemudian muncullah. Ternyata siapa? Ya pemuda itu lagi. Para sahabat bengong. Dia saling bertanya, apa amalannya dia sehingga Rasulullah menjamin pemuda tadi masuk surga. Itu hari kedua. Kemudian hari ketiga, Rasulullah juga menyampaikan sama. Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan muncullah seorang pemuda yang dijamin masuk surga. Nah, siapa lagi pemuda ini? Ternyata apa teman-teman? Yang datang adalah pemuda itu tadi. Semakin terbengong, semakin penasaran sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ada sahabat Nabi yang dia penasaran banget. Namanya Abdullah bin Am. Dia mempunyai rencana. Gini rencananya. Saya akan menginap di pemuda tadi. Saya ingin tahu amalannya apa sehingga Rasulullah menjamin dia masuk surga. Akhirnya apa? Dia mempunyai ide. Dia datang ke pemuda tadi. Wahai pemuda, saya diusir oleh bapak saya supaya pergi dari rumah selama 3 hari. Kalau boleh, saya menginap di rumah Anda. Si pemuda tadi mengiyakan. Silakan, wahai Kisana. Dia mempersilahkan sahabat Rasulullah. Dia tidak tahu kalau itu adalah sahabat Rasulullah. Kemudian hari pertama Abdullah bin Am ini melihat si pemuda tadi tidak mengerjakan amalan apa-apa. Dia sholat juga sholat, dia zikir juga zikir. Kalau malam dia juga kadang tidak bangun. Ya biasa-biasa aja. Seperti yang dilakukan oleh beliau Abdullah. Dia pikir, amalannya sama aja sih kayak saya. Tapi apa yang membuat dia istimewa di hadapan Rasulullah? Itu hari pertama. Hari kedua, hari ketiga juga sama. Tidak melakukan amalan apa-apa. Selain sholat, zikir, ya baca Al-Quran. Cuma tidak istimewa. Tidak ada yang istimewa. Maksudnya ibadahnya sama yang dikerjakan oleh Abdullah. Akhirnya selama 3 hari tadi dia pamit karena sudah janji 3 hari. Wahai pemuda, saya hari ini mau pamit. Sebenarnya saya kesini itu ingin menyampaikan. Sebenarnya saya ini penasaran. Penasaran apa Kisana? Kemarin Rasulullah mengatakan bahwa selama 3 hari kita berbincang-bincang dengan Rasulullah mengatakan bahwa Anda adalah penghuni surga. Dan mohon maaf, saya melihat 3 hari itu Anda tidak melakukan amalan apa-apa. Amalannya Anda cuma ya mohon maaf ini, sholat, ngaji, zikir, yang sama saya kerjakan. Tetapi kenapa Rasulullah mengatakan Anda istimewa? Akhirnya si pemuda menjawab, wahai Kisana, saya memang seperti ini. Apakah benar Rasulullah mengatakan seperti itu? Betul wahai pemuda. Kalau gitu saya mohon pamit. Akhirnya Abdullah pamit. Pamit pergi. Kemudian beberapa langkah dipanggil oleh si pemuda tadi. Wahai Kisana, kemarilah. Akhirnya datang. Iya wahai pemuda, ada apa? Mungkin begini, saya adalah orang yang tidak mempunyai rasa iri, tidak mempunyai rasa benci, dan tidak mempunyai rasa dengki. Jika ada seseorang yang beruntung, jika ada seseorang yang bahagia, jika ada seseorang yang mendapat rezeki yang banyak, saya tidak merasakan iri, saya tidak merasakan dengki.
Oh, kalau begitu itu yang saya tidak punya. Mungkin Rasulullah mengatakan bahwa penghuni surga adalah yang seperti tidak punya rasa iri, rasa dengki, rasa tinggi hati, sombong, itu tidak ada. Oh, jadi begitu ya. Akhirnya Abdullah sadar, dia mengerti bahwa si pemuda tadi mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih adalah yang dirindukan oleh surga. Itu karcis yang kedua. Karcis yang ketiga dikisahkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dia adalah seorang yang kaya raya. Dia suka berdagang. Dan dagangannya selalu laris manis. Kemudian kekayaannya semakin hari semakin berlimpah. Kemudian Rasulullah mendatangi Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, kamu kelak nanti masuk surga dengan jalan pelan-pelan, dengan merangkak. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf sedih. Ya Rasulullah, kenapa aku seperti itu? Kenapa aku nanti kalau mau masuk surga harus jalan pelan-pelan? Harus merangkak. Ada apa Rasulullah? Rasulullah pada waktu itu belum menjawab. Akhirnya Abdurrahman bin Auf, dia selalu mengerjakan apa perintahnya Rasulullah. Bahkan dia juga, sebenarnya dia juga orang dermawan. Kekayaannya luar biasa, banyak sekali. Tetapi dia juga dermawan. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah karena dia penasaran. Dia tidak mau masuk surga dengan pelan-pelan. Dia nggak mau masuk surga dengan merangkak. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya masuk surganya dengan merangkak? Karena kamu orang kaya. Hah? Orang kaya? Apakah tidak boleh jadi orang kaya? Kan Rasulullah pernah mengatakan bahwa Rasulullah senang dengan orang yang kuat dan kaya. Tapi kenapa ya Rasulullah? Wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, kekayaan kamu tolong pinjamkan kepada Allah. Maksudnya dipinjamkan. Apa itu dipinjamkan? Maksudnya adalah bersedekah. Loh, saya kan sudah bersedekah. Tapi coba sedekahmu sampai mana? Ternyata Abdurrahman bin Auf sedekahnya itu begini teman-teman. Dia kalau dapat untung, dia bagi 3. 3 untuk fakir miskin, 3 untuk dirinya, 3 untuk masjid. Kemudian apa? Karena dia ingin masuk surga dengan cepat, itu dia sedekahkan semuanya. Jadi untuk dia tidak ada. Jadi maksudnya kalau kita ingin masuk surga, yaitu bersedekah. Coba seperti ini misalkan contoh kalau tidak bersedekah. Kalau orang kaya, itu nanti pada waktu di akhirat, penghitungannya itu lama sekali. Tetapi kalau uang tadi disedekahkan, dipinjamkan kepada Allah, yang berarti sedekah tadi, itu nanti tidak banyak yang dihitung. Sehingga cepatlah dia masuk surga. Jadi teman-teman yang ada di rumah, 3 karcis yang kita ingin masuk surga adalah 1, perbanyak sholat, berbanyak sujud. Sholat wajib tentunya, kemudian sholat sunnah. Yang kedua adalah mempunyai hati yang bersih. Hati yang bersih. Tidak punya rasa iri, dengki, benci. Tidak ada. Yang ketiga adalah bersedekah. Itulah 3 karcis kita ingin masuk surga. Kalau gitu misalkan
Beli, maksudnya satu karcis aja boleh atau tidak? Jadi saya sedekah aja, enggak sholat. Loh, bukan berarti 3 karcis itu kita pilih salah satu. Tidak. Kita harus ketiga-tiganya. Yang tadi, Bu Win kisahkan tadi, itu yang paling istimewa. Bukan berarti tadi yang bersedekah tidak sholat. Enggak. Berarti yang sholatnya tidak bersedekah. Bukan. Berarti yang tadi, kalau gitu sholat, sedekah, hati yang bersih. Betul Huwaida, harus ketiga-tiganya. Kalau kita ingin masuk surga, tidak boleh salah satu. Jadi harus beli 3 karcis. Nah betul. Kalau gitu kita akhiri aja ya Huwaida pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Bu Win akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.